Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua sore hari sambil ngopi, bismillah. Semoga sehat-sehat semua sobat Football United ya, sehat-sehat sekeluarga. Kali ini gua ingin ngobrol ringan terkait ada satu pemain dari Manchester United yang disinggung secara spesifik oleh Rio Ferdinand. Ini gue ambil dari Mail Online Sport. Rio Ferdinand mengatakan, ini by the way diambil dari Rio 5 ya. Itu adalah YouTube channel dari Rio Ferdinand, di mana dia berbicara tentang Jadon Sancho. Rio Ferdinand mengatakan kalau dia ini concern ya, atau ada hal yang mengkhawatirkan dari Jadon Sancho yang sampai dengan saat ini dikabarkan, atau menurut Rio Ferdinand ini belum mampu ya untuk melakukan apa yang dulu pernah dilakukan di Bundesliga bersama dengan Borussia Dortmund. Ini dari dailymail.co.uk. Rio Ferdinand mengatakan ya ini sangat atau mengkhawatirkan Jadon Sancho yang belum bisa melakukan apa yang dilakukan di Bundesliga performanya ya di Manchester United, dan mungkin mempertanyakan apakah ini tim, artinya gaya permainan tim yang berbeda, atau mungkin ada hal lain yang mencegah dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia mengatakan, Rio Ferdinand mengatakan, angkanya di Jerman sangat bagus. Dia sangat luar biasa di sana, tapi itu belum bisa ditransfer ke Liga Inggris, ke Premier League. Saya tidak tahu kenapa, apa sebenarnya alasannya. Apakah ini karena gaya permainan, ataukah ini karena pace atau kecepatan dari Liga Inggris. Ya, ini hal yang menurut gua ingin gua ngobrol ringankan kali ini. Apa sih yang membuat Jadon Sancho yang didatangkan dari Borussia Dortmund beberapa musim yang lalu ya, tentu saja Manchester United sempat nunggu dulu kan ya. Oke, ini ada lanjutannya. Apakah ini karena dia diminta untuk melakukan hal yang lebih defensif lagi? Oleh karena itu dia tidak memiliki energi ya ketika harus melakukan transisi. Asisnya dan golnya ya, catatan golnya tidak luar biasa kalau Anda bandingkan dengan posisi lain di posisinya. Jadi Anda harus membiarkan atau memberikan dia waktu untuk beradaptasi di liga ini. Dia sudah memiliki satu musim ya, dan juga pre-season. Jadi saya berpikir oke, ini kita akan mendapatkan Sancho yang kita beli dari Borussia Dortmund. Artinya setelah satu musim ya kan, dan juga pre-season yang cukup oke, Rio Ferdinand berpikir oke, dia akan jadi sesuatu yang luar biasa nih. Dia melanjutkan, dan saya pikir ini diperlihatkan ketika dia bisa menciptakan gol melawan Liverpool dan juga Leicester. Ketika dia mendapatkan gol, ketika dia melakukan assist, dia memberikan efek ya permainan di area tersebut. Lalu Rio Ferdinand juga menambahkan, kalau dia di sana ya, dia bisa menunjukkan kalau dia ini finisher yang bagus. Dia cool, calm, dan juga ya bisa menyelesaikan peluang dengan bagus ya. Tapi saya ingin melihat Jadon Sancho yang saya sangat gila tentangnya, dan juga meminta dia untuk bisa tampil baik di Euro, karena seperti di Euro ya, karena kita belum melihatnya. Setelah 1 tahun setelah kedatangan dia di Old Trafford, Jadon Sancho ini kan sempat ditunggu, dinantikan oleh Manchester United 12 bulan, 1 musim sebelum akhirnya bisa bergabung. Pada saat itu Manchester United membayar 73 juta pounds mendatangkan dari Borussia Dortmund ke Manchester United ke Liga Inggris. Nah, menurut Rio Ferdinand tidak puas nih, tidak happy, bahkan khawatir tentang penampilan Jadon Sancho, di mana dia sudah 1 musim lebih di Manchester United, sudah dapat pre-season yang penuh, tapi penampilannya sampai dengan sejauh ini kok menurut Rio Ferdinand kurang memuaskan. Apakah karena dia ada kewajiban untuk defense,
atau seperti apa? Menurut Rio Ferdinand, jika dibandingkan dengan pemain lain di posisi yang sama, Jadon Sancho ini tertinggal dari sisi gol dan juga sisi assist. Itu menurut Rio Ferdinand. Menurut gua, dengan segala hormat dan pada Rio Ferdinand, salah seorang legenda Manchester United, gua fans yang ringan amatiran ini kurang sepakat sih sebenarnya. Gak apa-apa kan dia berbeda. Kenapa? Karena gua melihat memang betul di beberapa partai terakhir, utamanya ketika menghadapi Manchester City, lalu juga menghadapi Omonia, Jadon Sancho terlihat mengalami penurunan dibandingkan dengan partai-partai sebelumnya. Ketika menghadapi Liverpool dia bagus, ketika menghadapi Arsenal dan juga Leicester, di pre-season dia juga menunjukkan penampilan yang meyakinkan. Nah ini ada kenapa kok ada penurunan? Apakah serta-merta lalu divonis bahwasannya dia tidak berkembang, ya, dia tidak sesuai dengan harganya, atau memang ada faktor lain? Gua menilai memang ada paling tidak 2 faktor tadinya. Nomor 1 adalah fisik. Kenapa gua menilai sangat intens, sangat ketat jadwal dari Manchester United dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Memang tidak berarti bahwa semua pemain akan mengalami, tidak, ada yang bisa tetap tampil dengan bagus, ya kan, Bruno Fernandes, Christian Eriksen, Lisandro Martinez dan lain-lain. Mungkin secara umum bisa tampil dengan bagus walaupun jadwal itu ketat. Tapi kan tidak semua pemain bisa demikian. Gua menengarai atau mengira Jadon Sancho ini ada kaitannya nih. Satu. Yang kedua, pressure, tekanan. Tekanan dari apa? Dari banyak pihak, dari media, dari mungkin juga dari fans, lalu juga dari fans dan juga dari media yang tentu saja mengharapkan atau menuntut Jadon Sancho selalu tampil. Ini bukan cuma Jadon Sancho saja ya, semua pemain selalu tampil di level tertinggi, di kapasitas tertinggi di setiap pertandingan, di setiap menitnya. Ini kan tidak mudah. Lalu bisa juga tekanan dari pemain lain, di mana posisi sayap kiri Manchester United ini paling tidak ada 2 pemain lain. Ada Marcus Rashford, ya, yang tentu saja punya kapasitas juga bermain di sayap kiri. Lalu ada juga seorang Alejandro Garnacho contohnya. Artinya ada persaingan di sana. Anthony Elanga pun juga iya. Jadi sangat ketat sekali. Di Carrington harus diberikan segalanya. Dan ini kan kalau kita melihat, mungkin kalau gue ya secara ringan amatiran dulu, gue melihat ya mungkin faktor seperti ini tidak begitu gue perhatikan. Gue anggap ya pemain harus selalu siap, harus selalu menunjukkan permainan. Tapi kalau gue lihat lagi, agak breakdown sedikit, gue lihat ya bagaimanapun ini juga manusia. Hal-hal demikian ini bisa jadi tekanan, dan tidak semua pemain bisa sama cara menghadapinya. Dan menurut gue, jadi bisa jadi sih 2 faktor utama ini yang mengakibatkan kenapa Jadon Sancho agak turun nih performanya. Dan kalau gue nilai, dia tidak turun di performa ini, artinya performanya dia jelek atau buruk di semua pertandingan sepanjang musim ini kan tidak. Di 2 pertandingan awal ketika menghadapi Brighton dan juga Brentford, dan menurut gue ini satu tim semuanya underperform. Tapi ketika menghadapi Omonia, ketika menghadapi Manchester City, ya selain Jadon Sancho ada juga pemain-pemain lain yang memang tidak tampil dalam kapasitas atau kemampuan terbaiknya. Tyrell Malacia sebut saja ketika menghadapi Omonia. Ketika menghadapi Manchester City, lebih dari 2 pemain menurut gue. Banyak juga yang lain yang tampil di bawah permainan terbaiknya. Scott McTominay contohnya, ringan amatiran ala gue, dan juga pemain-pemain lain. Christian Eriksen di babak pertama contohnya. Bruno Fernandes pun juga demikian. Tentang masalah gaya permainan, atau mungkin dibahas dulu oleh Rio Ferdinand yang mengatakan ya harusnya dia lebih banyak mencetak gol atau memberikan assist. Gua ringan amatiran sih tidak sepakat ya, karena gua menilai ya memang salah satu tugas dari sayap serang adalah memberikan gol dan juga assist, ada kontribusi gol lebih. Tapi kan ada juga hal yang lain, contohnya dia mau track the ball, dia mau turun ke belakang bertahan. Dan ini menurut gue salah satu perbedaan yang gue lihat dari Jadon Sancho dibandingkan dengan musim lalu, di mana di musim ini dia cukup rajin loh mau turun ke belakang membantu pertahanan. Di beberapa momen Manchester United ketika dalam posisi bertahan ya, mempertahankan kemenangan ataupun juga menahan dari serangan lawan, ketika kita tandang menghadapi Southampton, menghadapi Leicester,
Ketika menghadapi Arsenal pun juga demikian. Bagaimana dia bahu-membahu ya, membackup seorang Tyrell Malacia di sisi sebelah kiri ini cukup bagus loh. Dan menurut gua hal demikian ini harus diapresiasi juga. Jadi tidak hanya assist dan juga gol. Sekali lagi, memang betul di 2 pertandingan terakhir dia mungkin tampil tidak cukup bagus. Tapi apakah terus divonis sekali lagi, divonis bahwasanya oke, ini perekrutan yang gagal dan lain-lain? Oh, belum tentu menurut gua. Musim ini Manchester United memiliki manajer yang berbeda dari musim-musim sebelumnya. Ada Erik ten Hag, ini musim pertamanya Erik ten Hag. Erik ten Hag menurut gua pastinya juga concern atau perhatian dengan posisi kiri, artinya dengan Jadon Sancho. Diperlihatkan juga kemarin ketika pre-season banyak sekali diberi kesempatan. Jadon Sancho ini penampilannya pun juga bagus, juga excellent, sama seperti Anthony Martial. Dan menurut gua kedepannya ini ya Erik ten Hag ini kan tipe yang fair dalam memberikan kompetisi di satu posisi. Kalau sekarang katakanlah dikasih posisi ini ke Marcus Rashford ya. Kalau seandainya memang nanti diberikan ke Jadon Sancho, entah itu rotasi atau yang lain, dan Jadon Sancho bisa membuktikan, artinya dia bisa tampil fokus, ya kan, konsentrasi, ya menurut gue sih dia akan mendapatkan kembali posisi sayap kiri serang dari Manchester United seperti di pertandingan-pertandingan yang lalu. Gue melihat dia punya kok kapasitas itu. Ini sudah ditunjukkan, betul kata Rio Ferdinand, sudah ditunjukkan ketika menghadapi Arsenal, sudah ditunjukkan ketika menghadapi Liverpool, menghadapi tim besar di Liga Inggris. Nah, artinya apa? Dia punya sebenarnya kapasitas itu, Jadon Sancho. Cuman, sekali lagi, seperti manusia, bukan robot, ada up and down-nya. Dan gue juga tidak tahu kan apa ada faktor personal atau non-teknis lainnya yang mungkin mempengaruhi konsentrasi fokus Jadon Sancho di beberapa pertandingan terakhir. Menurut gue sih, intinya gue sepakat memang Jadon Sancho ada penurunan sedikit ya di 2 pertandingan ini, paling tidak. Tapi apakah ini berarti dia akan terus merosot? Gue harapkan sih tidak. Ada 2 faktor atau person yang gue harapkan bisa mengangkat Jadon Sancho ya. Nomor 1 tentu saja Erik ten Hag, dan ini beserta tim kepelatihannya. Nomor 2 adalah Jadon Sancho sendiri. Dan menurut gue melihat bagaimana excitednya dia, bagaimana happy-nya dia ya ketika dia datang dari Borussia Dortmund, gue berpikir kok ya seharusnya dia bisa bangkit dari ini dan seharusnya bukan hal yang sulit. Kurang lebih demikian ngobrol ringan tentang Jadon Sancho. Bagaimana menurut Sobat Football United? Gua tahu mungkin ada yang berbeda, ada yang sama. Nggak apa-apa, drop di kolom komen. Yang penting sopan dan santai saja. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.